Nama lengkapnya siapa Mas? Gatot Sasmito. Gatot Sasmito. Sudah berapa lama ini Mas jadi breeder ikan manfish ini Mas? Sekitar 3 tahun. Kenapa memilih ikan jenis ini Mas? Karena suka juga warnanya bagus dan marginnya itu agak lumayan daripada ikan yang lain. Berapa Mas harga jualnya ikan ini? Tergantung dari segmen pembelinya Pak. Kalau pedagang itu ya sekitar 15 ribuan, 10 ribu. Tapi kalau di online kan langsung konsumen ya sekitar 2 kali lipatnya, sekitar 30 ribu. Kalau awalnya sih hobi Mas, jadi dari kecil memang suka pelihara ikan itu. Terus yang kedua ya kita bicara tentang hasil itu, marginnya itu kalau dibanding dengan ikan yang lainnya lebih tinggi ini, dan bukan ikan yang dibilangnya itu bukan ikan yang cuma sekali musim, maksudnya musiman, wah baru musim ini enggak. Kalau ikan manfish itu sepanjang masa gitu. Jadi kalau dalam pikiran saya, wah ini bisa buat bikin hasil terus sampai nanti tua gitu. Mas DJ sendiri kan jarang ya melihara kayak gini kan, Iya, karena jarang. mereka bilang sulit. Ini kenapa Mas mengambil tantangan itu? Kalau saya sih sukanya yang sulit-sulit Mas. Jadi kalau yang biasa aja kan udah banyak yang main. Tapi kalau yang sulit tuh yang jarang orang bisa, itu yang gak suka gitu. Kuncinya itu di gigih kok Mas. Sebenarnya itu sama airnya. Kalau ikan bertelur itu air kuncinya itu. Yang pertama kalau ikan ovovivipar bertelur itu yang terpenting itu air Mas. Air, kalau airnya nggak bagus, nggak pas menurut si ikan, ya nggak bakalan bisa jadi. Beda dengan ikan yang vivipar yang artinya bertelur dalam perut. Nah itu kalau dikasih pakan wes cukup, nanti biasanya gede sendiri. Tapi ikan yang bertelur di luar ovovivipar tidak segampang itu gitu. Harus bisa menjaga kualitas air. Jadi harus tahu saatnya air itu diganti. Jadi telaten lah Mas itu. Saya itu belajar ikan manfish itu kan sekitar setahun Mas. Jadi mencari referensi dulu, belajar lewat YouTube teman-teman dari komunitas kayak gitu, yang suka ikan hias, penghobi kayak gitu. Terus dikumpulin lah di conclusionnya gitu, oh kayak gini, dicoba dipraktekkan ya jadi. Sempat gagal. Pernah banyak sekali loh. Setahun itu kalau dibilang ikan manfish itu bertelur ribuan loh, ratusan lah kayak gitu, ratusan kali, dan itu nggak jadi terus gitu. Akhirnya tetap cari, nggak patah semangat, ketemu udah kuncinya. Kesulitan terbesar itu saat penetasan. Itu Seperti apa? banyak orang yang nggak bisa di situ. Apa sebabnya, kenapa Mas? Biasanya itu belum sampai menetas itu udah jamuran dulu, berjamur tadi itu biasanya. Karena kualitas airnya yang kurang bagus. Terus kalau panen berapa bulan sekali Mas? Jadi kalau mau dibikin mingguan pun bisa gitu loh. Jadi tergantung jumlahnya induk. Kalau kita punya induk banyak, otomatis ikan tuh tiap hari dia bertelur. Telur terus ditetasin, menetas, bersap gitu udah ada terus. Hitungan tiap minggu bisa jual. Terus jualnya ke selain ke online kemana Mas? Ke pedagang, pasar, terus pengepul gitu. Jadi segmennya macam-macam. Rata-rata sehari selalu menjual atau gimana Mas? Enggak, kalau harian enggak, paling mingguan. Mingguan. Kalau menjual mingguan bisa menjual berapa ekor Mas? Kalau Rata-rata. mingguan ya, kalau sebulan lah dihitung 1000-an ekor mah bisa. Belum ikan yang lain yang bukan manfish, kayak ikan-ikan lain kayak gapi gitu. Berarti layang-layang ini setiap kali produksi kan pasti laku dijual gitu. Iya, karena yang jarang Mas di sini yang breeder yang buat manfish.
jenisnya apa sih mas? Jenengan Manfisnya, ya. kalau manfisnya itu ada Blue Pinoy, ada Rio Singgu, ada Red Koi, ada Platinum, ada apa lagi ya, Blue Pinoy. Selain Manfish apa aja ikannya di sini? Kita ada gupi itu kita punya dua macam, itu FR albino full red sama platinum red tail. Kalau yang lain ada ikan kayak kohlaput, blood red, sunrise.